Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita belajar lagi sejarah Indonesia. Kalian buka LKS halaman 25. Kita akan belajar bab 9, perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Di bab 8 kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia itu mempertahankan kedaulatan bangsa dari serangan dari luar, yakni ada sekutu, kemudian Belanda, kemudian Nica, kemudian Afnai dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia itu juga mempertahankan kedaulatan negara Indonesia itu dalam integrasi bangsa Indonesia, yakni dari dalam Indonesia itu sendiri. Ada beberapa di sini ada beberapa pergolakan yang terjadi di dalam negeri kita sendiri setelah kita merdeka. Nah, biar kita mudah dalam berpikirnya, jadi perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia itu dibedakan menjadi 3, yakni pemberontakan yang disebabkan karena ideologi. Jadi ada banyak pemberontakan yang terjadi karena ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka inginkan. Jadi ingin mengganti ideologi Pancasila. Yang kedua, karena ada pemberontakan tuh karena mereka itu punya kepentingan. Jadi punya kepentingan sendiri-sendiri di samping kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan yang disebabkan karena perbedaan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia, karena kita negara yang baru merdeka, kita baru belajar dengan pemerintahan, maka ada orang-orang yang tidak sabar dengan progresnya bangsa Indonesia itu, sehingga ingin lepas dari negara Indonesia karena tidak cocok dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dari karena ideologi ini terjadi pemberontakan, yakni PKI Madiun 1948. Yang kedua terjadi DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi dua pemberontakan ini terjadi karena ingin menggantikan ideologi Pancasila. Yang kedua, konflik karena kepentingan. Ada APRA, ada pemberontakan Andi Aziz, ada pemberontakan Maluku Selatan atau RMS. Kemudian karena sistem pemerintahan itu ada PRRI, ada Permesta, ada Negara Federal dan BFO. Nah, hari ini kita bahas dari masing-masing kejadian ini. Berarti dari ideologi ada 2, kemudian karena kepentingan ada 3, kemudian dari sistem pemerintahan ada 3. Jadi total peristiwa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada 8 kejadian perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Untuk itu perhatikan benar-benar karena ini banyak sekali kejadian, maka kita bahas satu-satu, mulai dari perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia yang disebabkan karena ideologi Pancasila. Yang pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pasti kalian sering sekali dengar yang namanya, oh ini PKI, oh ini adalah sejarah tentang PKI, nanti PKI itu seperti ini. Nah, itu mungkin banyak hal yang pernah kalian dengar. Yang sekarang kita lihat dulu latar belakangnya PKI itu adalah, yang pertama, Amir Syarifuddin itu membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat, gabungan dari partai dan organisasi kiri. Nah, partai ini adalah Partai Sosialis Komunis Indonesia atau PKI, kemudian Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SOBSI, Barisan Tani Indonesia BTI. Nah, organisasi-organisasi ini dia bentuk menjadi FDR. Nah, organisasi ini itu pengennya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Tuntutannya, Kabinet Muhammad Hatta itu dibubarkan, diganti dengan kabinet parlementer, kemudian persetujuan Renville dibatalkan, pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Jadi pengennya itu tuntutannya itu seperti itu.
FDR itu kuat karena musuh dari Uni Soviet. Jadi ceritanya FDR ini adalah dia itu pengen memberontak ya kan, kemudian didukung oleh musuh. Musuh ini adalah mahasiswa yang dia itu berasal dari mahasiswa Indonesia yang dia itu baru pulang dari Uni Soviet. Uni Soviet itu sekarang Rusia. Nah, Uni Soviet dan Rusia, Cina itu adalah pusatnya ideologi komunis sosialis ya kan. Nah, musuh ini mendapatkan pikiran komunis dan sosialis, kemudian dicantumkan atau dijelaskan di dalam FDR ini, sehingga mereka itu cocok saling ingin memberontak di Indonesia, kemudian diberikan ideologi sosialis komunis gitu. Kemudian tanggal 18 September 1948 PKI mampu menguasai kota Madiun. Jadi dia itu mencari anggota untuk jadi anggotanya PKI, bahkan di pemilihan umum pertama 1955 PKI ini mendapatkan suara terbanyak juga ya. Kemudian tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI dan musuh ditembak di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditembak mati. Nah, ini adalah bibit dari PKI, kemudian dapat diredamkan karena musuh ditembak di Ponorogo ya kan. Nah, ternyata pemberontakan PKI di Madiun itu berhasil dipadamkan walaupun memakan korban banyak. Nah, ternyata gerakan ini muncul lagi dipimpin oleh DN Aidit. Nah, yang sering kita dengar adalah gerakan G30S PKI. Teori G30S PKI adalah persoalan internal Angkatan Darat. Dalangnya itu adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA. Kemudian hasil konspirasi antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian katanya itu Soekarno adalah dalangnya PKI. Kenapa tidak? Bukan dalang PKI ya, karena tadi Bu Dwi sudah jelaskan bahwasannya Soekarno itu menerapkan demokrasi yang sebenar-benarnya ya, memperbolehkan PKI masuk di dalam pemilihan umum. Kemudian dalam pemilihan umum itu PKI juga mendapatkan suara yang banyak pada waktu itu, sehingga kalau demokrasi ya kan, maka PKI itu dibiarkan. Nah, oleh orang-orang yang orang awam yang melihatnya, maka mereka ini karena Soekarno mengizinkan PKI sehingga PKI itu hadir lagi di Indonesia seperti itu. Kemudian dalam gerakan 30 SPKI itu adalah memang pure 100% adalah PKI, bukan dari siapa-siapa ya. Nah, tadi Bu Dwi sudah jelaskan bahwasanya PKI itu lahir kembali setelah Musso dan Amir Syarifuddin itu dapat diredamkan, kemudian tumbuh lagi dengan pimpinannya adalah DN Aidit. Kemudian pada tanggal 30 September atau tanggal 1 September 1965 memiliki angkatan perang dan biro khusus untuk melawan Puncak AD. Jadi sasaran utama dari PKI itu adalah Angkatan Darat. Kenapa? Karena pada waktu dulu itu bentengnya atau porosnya itu berada di dalam Angkatan Darat atau tentara atau TNI. Nanti kalau TNI bisa dirobohkan, bisa dikalahkan, maka Indonesia itu dapat digenggam oleh PKI. Jadi kenapa kok PKI itu nyuliknya kok Ahmad Yani, kemudian Ahmad Nasution dan jenderal-jenderal, letnan dan kolonel. Kenapa? Karena kalau mereka itu bisa dilumpuhkan, pemimpin-pemimpin TNI itu bisa dikalahkan, maka Indonesia bisa digenggam oleh PKI seperti itu. TNI AD yang dibunuh itu ada ini Lejen Ahmad Yani, kemudian Maijen S. Suparman, Maijen Suprapto, MT Haryono, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswoyo Miharjo. Nah, ini sering digunakan sebagai nama-nama jalan ya kan, Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono dan lain sebagainya untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah nyawanya telah direnggut oleh PKI pada waktu itu. Ya, itu adalah penjelasan dari PKI Madiun. Nah, PKI Madiun ini bisa diruntuhkan atau bisa diselesaikan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Soeharto, seperti itu. Nah, kalau tadi PKI itu karena ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, nah kalau DITI ini pengen menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama Islam. Jadi inginnya ya berideologi Islami seperti itu. Nah,
dinamakan DITI itu maksudnya apa? Dia itu ingin mendirikan negara yang namanya Darul Islam dan memiliki tentara yang namanya Tentara Islam Indonesia. Nah, DITI ini terjadi di 5 daerah. Yang pertama adalah DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dilakukan aksi militer. Jadi Kartosuwiryo itu memimpin pasukan yang namanya aksinya itu pagar betis. Nah, kemudian dilawan oleh pihak Indonesia dengan operasi militer dan Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati, maka dapat diselesaikan. Nah, di samping itu Kartosuwiryo itu mencari wilayah-wilayah yang memang dia itu sepemikiran dengan dia dan pasukannya. Yang kedua, mendapatkan pasukan dari DITI di Jawa Tengah. Dipimpin oleh Amir Fattah, kemudian dilawan dengan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol Soeharto dan dapat dilumpuhkan. Yang ketiga, DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan gerakan KRYT, dilawan dengan operasi militer. Ibnu Hajar ditangkap dan menyatakan bersalah. Yang ketiga, DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, kemudian dilawan dengan operasi militer dan Kahar Muzakar di sini tewas. Jadi kalau pemimpinnya bisa dikalahkan, maka pasukannya insya Allah juga bisa dilumpuhkan juga. Nah, kecuali nanti tumbuh lagi pemimpin baru yang mengadakan gerakan yang sama seperti itu. Yang keempat, ini yang sering sekali kita dengar karena apa? Aceh itu memang dari awal sampai tahun 2004 dulu itu ingin melepaskan diri dari Indonesia dan melepaskan diri dari Indonesia, mendirikan negara Islam, ya kan. Nah, dulu waktu DITI itu dipimpin oleh Tengku Daud Beureeuh. Kemudian awalnya karena Aceh itu diturunkan menjadi sebuah karasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini Daud Beureeuh itu menolak hal itu. Karena apa? Karena perjanjiannya dari awal Aceh itu menjadi daerah istimewa, bukan karasidenan atau bukan daerah yang bawahnya provinsi gitu. Nah, kemudian pemerintah itu melakukan operasi militer dan berakhir dengan sebuah perundingan, ya. Daud Beureeuh ditangkap, kemudian perundingannya ya dikembalikan Aceh menjadi daerah istimewa, yakni Nanggro Aceh Darussalam, seperti itu. Nah, itu adalah DITI. Kemudian kita menginjak ke konflik karena kepentingan. Konflik karena kepentingan yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Maksudnya apa? Dia itu punya angkatan perang, ya. Kepentingannya itu adalah bahwasanya Raymond Westerling ini dia itu adalah mantan anggota KENIL. KENIL itu adalah tentara yang dibentuk oleh orang Belanda tapi anggotanya itu orang Indonesia. Nah, ketika merdeka, KENIL ini kan sudah punya keterampilan gitu kan, punya wawasan terkait dengan ketentaraan, ya. Nah, tapi ketika Indonesia merdeka, KENIL ini tidak dipakai oleh bangsa Indonesia karena dianggap dia itu adalah didikannya atau warisannya para penjajah Belanda, ya kan. Nah, KENIL ini maka dia itu merasa tidak adil buat mereka, ya kan. Mereka itu yang lebih tahu tentang perang, tentang ketentaraan dan lain sebagainya. Ketika Indonesia merdeka, mereka itu tidak digunakan karena tadi ada reorganisasi dan rasionalisasi. Memang mereka itu adalah warisannya Belanda sehingga tidak bisa untuk menjadi TNI atau menjadi APRIS gitu. Nah, kepentingannya itu adalah dia itu mantan anggota KENIL biar diakui menjadi tentara yang ada di RIS pada waktu itu adalah Republik Indonesia Serikat, yakni tentaranya namanya APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, seperti itu. Nah, karena rera tadi maka tidak bisa, ya, karena dia itu adalah tinggalannya Belanda, sehingga APRA ini juga melawan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan operasi militer dengan menangkap anggota APRA dan mendesak APRA meninggalkan kota Bandung agar tidak terjadi pemberontakan atau kerusuhan di sana. Nah, akhirnya Westerling melarikan diri ke Belanda. Itu yang terjadi. Jadi berakhirlah APRA. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz. Hampir mirip dengan APRA. Andi Aziz ini memimpin pasukan yang ada di Makassar tahun 1950, ya. Kepentingannya adalah Andi Aziz ini juga mantan KENIL, pengennya yang menjaga kota Makassar terkait pemberontakan, terkait dengan integrasi, disintegrasi dan lain sebagainya. Pengennya ya mantan KENIL yang ada di Makassar
yang salah satunya adalah Andi Aziz. Tetapi tidak bisa, bangsa Indonesia inginnya yang mengirim APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang memang dia itu tentaranya Indonesia pada waktu itu, kayak TNI zaman sekarang gitu. Nah, ketika APRIS tiba di Makassar, maka pasukan Andi Aziz langsung membabi buta. Dia langsung menduduki lapangan terbang, kantor komunikasi, pos-pos militer, dan menawan pejabat-pejabat yang ada di Makassar sana. Nah, untuk melawan gerakan Andi Aziz ini, pemerintah memberikan ultimatum dan operasi militer. Nah, akhirnya Andi Aziz dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Akhirnya pemberontakan Andi Aziz ini dapat dipadamkan. Yang terakhir adalah konflik karena sistem pemerintahan. Karena sistem pemerintahan itu ada 3. Yang pertama, pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Nah, penyebabnya ini adalah karena pertentangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah mengenai otonomi dan pertimbangan keuangan. Jadi sudah Budwi jelaskan kembali bahwasanya Indonesia itu pada waktu awal kemerdekaan, waktu awal-awal negara Indonesia itu terbentuk, kita ini masih sangat belajar. Sedangkan Indonesia ini membentuk negara kesatuan yang wilayahnya itu memang sangat luas, maka memang konflik-konflik seperti ini tuh akan muncul ya dalam proses belajar kita membentuk sebuah negara dan pemerintahan. Nah, di sini wilayah daerah itu merasa bahwasanya otonomi, keuangan, pertimbangan sarana prasarana di antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah itu tidak imbang gitu. Sehingga dia itu inginnya lepas dari Indonesia. Nah, gerakan ini Ahmad Hussein itu langsung memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan negaranya yang namanya adalah PRRI. Nah, kemudian tanggapan dari pemerintah langsung melakukan operasi militer dan dapat diberhentikan dengan Ahmad Hussein dan pasukannya itu menyerah. Yang kedua adalah perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Tokohnya itu adalah tokoh militer di Sulawesi, itu langsung memproklamasikan berdirinya Permesta. Sebabnya itu ya hampir sama, bahwasanya dia itu tidak puas dengan sistem pemerintahan yang ada di pemerintah pusat. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah melancarkan operasi militer dan gerakan tersebut itu juga mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Buktinya kenapa mendapatkan bantuan, ternyata pilot yang digunakan dalam perang itu ya, perang melalui kapal udara, itu ternyata pilotnya adalah dari Amerika Serikat. Nah, tapi gerakan Permesta ini dapat dilumpuhkan oleh TNI. Yang terakhir adalah persoalan negara federal dan BFO. Kalian harus ingat, negara federal sama dengan negara serikat ya, atau negara bagian. Jadi dari awal Belanda menjajah itu pinginnya Indonesia itu dibentuk menjadi negara bagian-bagian seperti negara yang ada di Amerika Serikat. Jadi ada negara bagian timur, negara Sumatera Utara, negara Pasundan, negara Jawa Timur. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada pertentangan antara golongan federasi dan golongan konvensional. Golongan federasi itu adalah golongan yang dia itu memang setuju dengan Indonesia jika dijadikan menjadi negara federal atau negara bagian ya. Kemudian kalau golongan konvensional itu menginginkan bahwasanya Indonesia itu tetap menjadi negara kesatuan, tidak terpecah-pecah. Nah, selain itu juga ada konflik yang namanya BFO. Konflik terkait BFO itu adalah bahwasannya Belanda ketika ada di Indonesia kembali pada tahun 1958-an itu dia itu mendirikan Badan Permusyawarahan Negara-negara Federal di luar RI. Ya. Nah, golongan yang ingin tetap bekerja sama dengan Belanda dan ada golongan yang ingin lepas dari Belanda, sehingga konflik ini sangat mengganggu persatuan dan kesatuan negara kita yang baru saja merdeka. Jadi semua konflik yang ada, tentaranya Indonesia itu sangat sibuk melakukan operasi-operasi militer di mana daerah itu ada pemberontakan, pergolakan, masalah, ancaman yang ada di mana-mana. Jadi kita belum tenang sampai nanti ujungnya kita masih belajar ya. Jadi jangan sampai kita saat ini masih terkungkung dengan masalah-masalah yang seperti ini. Jadi jangan mengulangi sejarah yang pernah ada di negara kita. Cukup sekian
Ini adalah materi yang Budwi berikan di bab 9 ini. Tugas kalian adalah kerjakan LKS halaman 30 sampai 33, bagian pilihan ganda dan isian. Yang isiannya itu yang bagian B saja ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap tugas ini adalah tugas kalian. Jadi bagi yang tidak mengerjakan, mohon maaf sekali Budwi, mohon maaf tidak bisa memberikan nilai bagi orang yang tidak memperhatikan dan tidak mau mengerjakan tugas Budwi. Tetap semangat belajar. Terima kasih untuk yang tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.